وبيد مسكي سمك حسن بأنا وأمتنا جدنا سيدنا شيئا حسن المهدنا أسكي أمالا عالمي بهذا لله تعالى لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-7, bab kafaratil ghibah, bab tentang kafaratnya ghibah. Wa taubati lan taubat minha saking ghibah. Iklam anna kulla man, satane setiap orang irtakaba yang melakukan maksiatan ing maksiat lazimahu mongko wajib ing man apa al-badaratu bersegera ila taubati maring taubat minha saking maksiat. Siapapun yang melakukan maksiat, kita ngerasani, kita ngerumpi, kita berbuat maksiat, maka wajib segera bertobat. Tobatnya itu segera, bukan ditunda, bukan sesuatu aja, enggak. Tapi begitu kita sadar harus segera taubat. Nah, tobat itu ada dua, maksiat itu ada dua. Ada yang maksiat itu berkaitan dengan Allah, yang disebut dengan hukukullah. Ada yang maksiat terkait dengan manusia, yang disebut sebagai hukukul adami. Wa taubatu, nah sekarang taubat yang terkait dengan Allah Ta'ala. Wa taubatu utawi taubat min hukukillahi Ta'ala, yang berkaitan dengan hak Allah, artinya kita koyok gak sholat, kita gak puasa, kita melakukan maksiat yang terkait dengan Allah. Taubatnya yustarotu, disyaratkan pihak dalam taubat salasu asya'a, 3 hal. Taubat yang berkaitan dengan maksiat yang berhubungan dengan Allah itu syaratnya 3. 1. Ayul ki'ah, ento kola'a itu apa? Memutuskan. Jadi kita begitu maksiat langsung berhenti. Kita berbuat maksiat yang terkait dengan hak Allah, kira-kira apa? Apa itu? Gak sholat misalnya. Begitu, lu urung sholat, ya harus segera sholat. Ento memutuskan anil maksiati saking maksiat fil hali seketika. 1 syarat taubat yang berhubungan dengan Allah. 1 dia harus selesai, harus segera menghentikan maksiatnya. Orang kita tidak disebut taubat kalau kita tidak selesai dari maksiat. 1. Yang kedua ayan dama, menyesali ala fi'liha, ing atase berbuat maksiat. 1 berhenti maksiatnya. Kedua menyesal. Karena orang taubat itu kan salah satunya adalah penyesalan. Kalau kita itu merasa bertaubat, pengen taubat tapi tidak ada perasaan menyesal, berarti kita belum bertaubat. Sama dengan kita, Mbak sepurone ya, saya benar-benar hilaf, saya mohon maaf, saya menyesal telah melakukan itu. Ada rasa penyesalan bahwa kita telah jatuh pada sesuatu yang salah. Nah, ketika kita taubat pada Allah, pertama syaratnya adalah begitu kita jatuh maksiat, kita harus berhenti dari maksiat itu seketika. Yang kedua, perasaan menyesal. Karena kita telah jatuh pada, kenapa kok jatuh pada maksiat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, wa ayazima, ento berniat ala yauda, tidak akan mengulang ilahya maring maksiat. Yang ketiga, ini yang penting, ala yazima ala yauda ilaiha, yaitu kita bertekad tidak akan mengulang. Kalau kita merasa bertobat tapi balik maneh, berarti tobat apa itu jenenge? Lombok sambel. Merasa pedes banget tobat, sesuk rujaan maneh yo gak pedes maneh. Nah, itu berarti kita enggak serius. Orang yang taubat kalau kita melakukan maksiat
yang terkait dengan Allah Ta'ala, maka salah satu indikator bahwa kita itu tobat, kita serius, kita tidak akan jatuh pada kesalahan yang sama. Kita tidak akan mengulang. Kalau kita mengulang, berarti tobat kita belum serius. Jadi ada 3 syarat taubat terkait dengan Allah. 1, menghentikan maksiat seketika. Yang kedua, penyesalan. Dan yang ketiga adalah bertekad tidak akan mengulang. Jadi tidak akan Jadi karena itulah di dalam hadis dikatakan seorang muslim yang baik, dia tidak akan jatuh pada lubang yang sama. Ada toh statement hadisnya. Jadi kalau orang itu pintar, kalau orang itu orang baik, maka dia tidak akan mengulang kesalahan yang sama 2 kali. Karena begitu dia salah, dia sadar, dia tidak akan mengulang lagi. Kalau ada seorang suami selingkuh, dielingno, tobat, kemudian selingkuh lagi, berarti dia bukan jadi suami yang baik. Karena dia sudah jatuh selingkuh 2 kali. Begitu juga seorang istri. Maka, wallahu a'lam, itu golek yang lain aja. Itu berarti bukan pribadi yang baik. Karena dia sudah 2 kali. Karena orang jatuh pada salah itu bisa ditoleransi. Karena kan mungkin nggak sengaja, hilaf. Tapi yang pasti orang yang baik dia tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Sehingga kalau terjadi lagi itu berarti bukan pribadi yang baik. Nah, taubat juga begitu. Taubat yang benar, taubat yang serius, maka dia tidak akan mengulang hal yang sama. Itu syarat taubat terkait dengan Allah Ta'ala. Nah, sekarang bagaimana kalau kesalahan itu terkait dengan sesama manusia? Wa taubatu utawi taubat min hukukil adami saking hak sesama manusia iku yustaratu disyaratkan yang dalam taubat apa hadis salah satu. Kalau terkait dengan manusia, maka syarat taubat itu ada 4. Jadi nambah 1. Yaitu 3 itu sama dengan yang terkait dengan Allah. Berarti sebetulnya kesalahan itu kalau kita berbuat dosa, kalau kita berbuat salah, itu sebetulnya lebih enak terhadap Allah Ta'ala. Karena syarat taubatnya cuma 3. Yaitu berhenti dari maksiat, kemudian menyesal dan tidak akan mengulang. Itu sama. Terkait dengan sesama manusia juga sama dengan itu. Tapi ditambah 1 lagi. Masih ada tambahan 1. Yang keempat, warobi uta yang keempat. Jadi yang 3 sama dengan yang terkait dengan Allah. Cuma ditambah 1. Yang keempat, wahuwa kurodul zulamati. Yaitu mengembalikan sesuatu yang diambil. Sesuatu yang telah dilakukan kedzaliman ila sohibiha. Kalau terkait dengan barang, kalau misalnya apa biasanya yang sering gosok sandal. Nah, kita ngambil sandal, gosok itu kan kita memakai tanpa izin, tetapi tidak akan memiliki. Itu gosok. Kalau mencuri kan kita mengambil tanpa izin, tapi niatnya memiliki. Lain gosok dikembalikan. Gosok termasuk bagian dari sesuatu yang nggak benar. Kita ngambil barang milik orang, maka kalau kita itu berarti perbuatan maksiat terkait dengan hak sesama manusia. Maka selain kita nyesel tidak akan mengulang mengambil lagi, syarat yang keempat adalah mengembalikan barang yang kita ambil. Kita ngambil apa? Atau ada uang, kita tanpa sengaja mengambil uang milik teman, atau utang tapi ngelali, nggak nyaur-nyaur sampai temennya boyong. Maka hutang yang kita bawa itu harus dikembalikan, karena itu akan jadi pertanggungjawaban di akhirat. Kalau kita ngambil barang, maka barang itu kalau sesama manusia maka harus dikembalikan. Selama barang itu belum dikembalikan, maka berarti belum dianggap taubat. Berarti masih ada tanggungan. Itu kalau terkait dengan harta atau barang. Bagaimana kalau itu terkait dengan sesuatu yang lain? Ngerasani. Ngerasani itu kan bukan barang. Itu tapi terkait dengan harga diri. Autolabu afihi. Atau meminta maaf. Mbak, sama tak rasani loh. Saya sepurone ya. Saya fitnah misalnya. Maka kita harus menemui yang bersangkutan, kemudian kita minta dimaafkan.
Wal ibroi lan minta dibebaskan minha saking tadi zulamah tadi. Fayajibu karena itu wajib alal mu'tabi yang atase orang yang taubat, orang yang tadi apa atau batu kalau terkait dengan hibah, orang yang hibah apa atau batu tobat bihadal umuri ing atase perkara al-abad yang 4. Jadi karena itulah hibah itu terkait dengan sesama manusia. Kita ngerasani orang, kita gibah orang, kita ngerumpi orang, maka syarat tobatnya 4 karena ini terkait dengan sesama manusia. Berarti begitu kita gibah, kita sadar maka harus berhenti gibahnya. Kemudian kita menyesal kenapa kok kita sudah menggibah orang. Kemudian yang ketiga, kita berjanji tidak akan mengulang gibah lagi. Dan yang keempat, kita harus datang pada orang yang kita gibahi untuk minta maaf. Coba kalau kemudian yang kita gibahi dosen kita, yang dosen pembimbing, wah ini so ke ACC kalau bolak-balik gibah. 4 itu. Li'anal hibata krono hibah iku hakun adami. Karena hibah itu termasuk terkait dengan sesama manusia. Karena itu syarat tobatnya 4. Wala buddha lan mesti min istihalihi saking minta dihalalkan. Man ing wong ihtabahu yang telah hibah sapa man hu ing orang tadi. Jadi dia harus datang ke orang itu kemudian Mbak sepurone ya sampean saya tak rasani. Maka kita harus datang dan memohon untuk dimaafkan. Nah, sekarang persoalannya adalah kalau kita dosa terhadap hak adami, kita perlu menjelaskan enggak? Mbak, sama tak rasani loh. Rasanya apa? Rasanya gini. Perlu dijelaskan gitu enggak? Atau cukup Mbak seperone ya, Riyoyo Mbak. Apa namanya? 00 Mbak. Cukup gitu enggak? Atau harus dijelaskan satu-satu? Kalau dulu saat di zaman kecil kita masih SD awal, itu kalau lebaran kita disuruh oleh Abah itu keliling ke kampung untuk istilah sejarah. Ada santri senior dulu, santrinya Abah yang angkatan pertama. Begitu kita sejarah ke rumahnya, itu lah salaman suwe. Jadi dia mesti salaman tuh cerita kesalahannya apa, kemudian apa, itu cerita. Jadi kalau kita berlima itu so ngenteni gentian salaman. Makanya kadang setelah beberapa kali lama salaman, itu salah satu orang yang kita hindari untuk datang. Zaman kecilan kita, karena kalau salaman suwe, karena cerita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau kita itu ghibah, kalau kita itu berbuat dolim pada seseorang, apakah perilaku dolim kita itu harus kita jelaskan atau cukup dengan Mbak 00 Mbak? Nah, kira-kira yang mana? Nah, sekarang ini dijelaskan. Wahal yakfihi, apakah cukup hu ing man apa ayakula? Yang tong ngucap sapa man? Qad ihtabtuka, sungguh telah ghibah sapa ingsun ka ing sira. Mbak, saya sudah menghibah sampean. Faj'alni, mongko mugi menjadikan sapa sirani ingsun fi khilin. Dimaafkan ya Mbak, saya telah ngerasani sampean. Cukup begitu aja atau amla buddha atau mesti ayubayina, atau harus dijelaskan Mbak, sampean wingi pagi tak rasani sampean itu macam-macam. Terus yang belalah tak rasani mana Mbak? Terus sore saya juga ngerasani sampean. Jadi sehari kemarin sampean tak rasani 3 kali. Karena itu saya menjelaskan, saya sekarang datang, saya mohon maaf. Apa harus dijelaskan begitu atau cukup Mbak sepurone pokoknya sampean wingi tak rasani apik? Yang pertama atau yang kedua kira-kira? Kita lihat penjelasannya. Kosoknya kita itu berat banget. Amlaya buta ayubayina tapahu. Apakah ayubayina atau menjelaskan sapa man ing barang tapahu yang menghibah sapa man ing orang tadi bi kelan ma. Pertanyaan tadi, apakah kalau kita minta
dimaafkan pada seseorang itu cukup dengan kalimat umum, Mbak, sepurone ya, kayak nang riyoyo itu, atau kita harus memerinci kesalahan kita pada dia. Fihi, yang dalam persoalan tadi, apakah cukup umum permohonan maafnya atau harus dirinci? Wajhani, ada dua penjelasan. Nah, menjawab pertanyaan tadi, ada dua pendapat ya Ashabi Syafi'i menurut mazhab Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i ada dua. Yang pertama, yustarotu disyaratkan apa bayanuhu menjelaskan. Pendapat pertama mengatakan bahwa kalau kita mohon maaf, minta maaf pada seseorang terkait dengan hibah atau barang atau yang lain, maka kita harus jelas. Kita mohon maaf pada konteks apa. Itu aja. Fa'in abro'ahu. Bagaimana kalau, karena itu yang pertama harus ada penjelasan. Karena itulah fa'in abro'ahu, mongko lamun minta pengampunan, minta dibebaskan, min ghairi bayanihi, tanpa ada penjelasan. Kalau sampean datang, Mbak, saya mohon maaf, saya kesalahan saya kepada sampean banyak banget. Saya mohon maaf. Kalau kita hanya mengatakan begitu saja, lam yasihha, maka belum cukup. Tidak sah. Jadi mohon maafnya itu tidak cukup. Ini kayaknya iso terlalu banyak ini pertanggungjawaban kita. Kalau pendapat pertama, lam yasihha kama lau abro'a. Kama lau abro'ahu, maka umum tadi tidak cukup, karena kama lau abro'ahu seperti lau andekan seseorang minta dibebaskan, hu engman an malin majulin dari harta yang tidak diketahui. Jadi kalau kita ngerumpi, kita hibah, kemudian kita mengatakan, Mbak, dosaku sampean akeh banget, karena itu tolong dimaafkan, maka nggak cukup. Karena dianalogikan podo karo misalnya kita mengambil harta seseorang yang macam-macam, mulai sandal, mulai kelambi, mulai macam-macam. Pak, pokoknya barangmu tak ambil, mohon diikhlaskan, kan nggak jelas. Kalau mungkin sandal, oh nggak apa-apa Mbak sandal, tapi lae anting-anting. Masa nggak apa-apa anting-anting sasih Mbak. Bagaimana kalau kita juga ngambil kalungnya? Karena itu harus jelas, yang kita ambil apa, yang kita minta dimaafkan apa, itu harus jelas. Itu pendapat pertama. Kemudian yang kedua, wasani utai pendapat kedua itu la yustarotu. Nah, ini agak penting. Yang pendapat kedua tidak harus dirinci li'anna hadza krana sak temene hibah tadi, persoalan tadi iku mimah saking barang yutasamahu yang biasa dimaafkan fi ing dalem. Karena itu fala yustarotu, maka tidak disyaratkan apa ilmuhu mengetahui ma bikhilafil mali, beda dengan harta. Nah, kalau yang kedua ini dibedakan. Kalau itu terkait dengan harta, maka harus dijelaskan. Karena barang yang kita minta dimaafkan, itu jelas. Apakah kira-kira barang itu termasuk barang berharga atau tidak. Sehingga harus jelas yang kita ambil apa. Tapi kalau hibah tidak perlu. Hibah itu cukuplah, Mbak, pokoknya dosa wakeh, mohon dimaafkan. Itu udah cukup. Itu pendapat kedua. Tetapi menurut Imam Nawawi, wal awalu, utai pendapat yang pertama tadi, yang yustarotu untuk bayanuhu, iku adharu, luwih kuat. Dalam Imam Syafi'i berarti kalau kita hibah itu ada dua pendapat. Satu, harus dijelaskan kita hibah apa, sehingga jelas kesalahan kita di mana. Yang kedua nggak perlu dijelaskan, karena hibah tidak sama dengan uang, tidak sama dengan harta, sehingga kalau harta harus dijelaskan, kalau hibah nggak perlu. Tetapi menurut Imam Nawawi, di antara pendapat pertama dan kedua, di dalam mazhab Syafi'i, yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama. Berarti harus dijelaskan. Di anal insan, kenapa menurut Imam Nawawi yang kuat itu yang pertama? Salah satu alasannya adalah li anal insan kronos menuso ikut yasmahu, terkadang bisa memaafkan bil afi, menghapus bil afi kelan memaafkan an hibatin dari satu hibah
duna hibatin, tapi tidak hibah yang lain. Karena bagi pendapat yang pertama, hibah itu yo nilainya kan beda-beda. Ada hibah besar, ada hibah biasa. Mbak sampean tak rasani, ditakoni sik. Sampean ngrasani aku apa? Sampean tak rasani, oh Mbak iki pinter. Tapi kalau UAS sering nyontek misalnya. Oh, dia mikir, oh gak apa-apa lah. Satu lagi hibah apa? Sama tak rasani, sama mungkin terkait misalnya ada yang lebih keras. Kita ngerasani bahwa dia mungkin selingkuh dengan seseorang. Itu kan lebih berat lagi. Belum tentu orang yang kemudian dirasani bisa memaafkan itu. Loh. Sehingga hibah itu ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Sehingga tidak semua hibah dengan sangat mudah dimaafkan oleh orang yang dihibai. Karena itulah maka harus jelas hibahnya. Itu alasannya. Tapi karena itulah saya kira kita harus belajar, marilah kita belajar bersama untuk menjaga diri dari itu. Daripada kemudian persoalannya menjadi lebih rumit. Oke, jadi kalau kita hibah, maka kita harus tobat. Cara tobatnya ada 4. Begitu kita sadar hibah, kita harus berhenti. Kedua, menyesal. Ketiga, berjanji tidak akan mengulang. Dan yang keempat, kita harus ketemu orangnya minta maaf. Dan permohonan maafnya itu ada 2. Harus terinci dan tidak terinci. Tapi yang terinci, kata Imam Nawawi, itu lebih kuat. Marilah kita jaga itu. Nah sekarang itu titik. Sekarang kita lanjutkan. Bagaimana kalau yang kita gibai wis mati? Atau kita kadang bukan hanya wis mati, kadang kita menghibah orang yang sudah mati sekalian. Pernah toh? Orangnya sudah wafat itu loh, cik dirasan ini sosmed. Ada kemarin yang tokoh-tokoh cukup kontroversial. Wafat, cik, wis wafat bertahun-tahun, cik dirasani. Coba. Luar biasa. Bagaimana hati kita sampai begitunya ngerasani orang yang sudah wafat. Nah, sekarang di sini pertanyaannya adalah bagaimana kalau orang yang kita rasani sudah wafat atau sudah boyong ke pondok? Teman sekamar kita, mantan, atau mantan kita, Kak santri kan nggak punya mantan, calon mantan. Kita ngerasani mantannya aduh nggak jelas di mana. Nah, bagaimana kalau begitu? Fa'ingkana mongko lamun ono sapa sahibul hibati, orang yang kita hibai iku maitan, sudah wafat. Iban utawa maka tidak mungkin kita untuk minta maaf. Yang kita hibai sudah boyong dan ada toh santri teman kita begitu boyong itu langsung hilang jejaknya. Wis gak bisa dikontak, gak ono kabare. Padahal seingat kita dulu pernah pinjam uang dan kita belum sempat nyaur. Atau kita hibah pada orang yang sudah boyong tadi. Sehingga karena itulah kita menjadi tidak bisa untuk minta maaf pada dia. Padahal salah satu syarat untuk terhapusnya dosa hibah, kita harus minta maaf. Sementara yang kita hibai wis wafat. Atau orangnya sudah nggak ada, pergi kemana. Apa yang harus kita lakukan? Maka menurut para ulama begini, lakin kola, tapi ngendika sapa ulama, kalau itu yang terjadi, maka yang bagi hendaknya ayu kasiro untuk memperbanyak sapa kita al istighfaro ing istighfar lahu untuk yang kita hibah. Coba kan itu lah kita menghibah yang sudah wafat atau menghibah mantan yang sudah tidak tahu kemana, maka kafarotnya dendanya adalah kita harus sering maca istighfar. Tapi istighfar itu diniatkan untuk dia, bukan untuk kita. Wa du'a dan mendoakan baik pada dia. Ya Allah, moga-moga mantan saya selamat dunia akhirat. Ternyata kita nggak bisa bebas dari mantan karena sering hibah dia. Semakin sering menghibah mantan berarti semakin harus mendoakan baik pada dia.
maka berbahagialah Anda yang menjadi mantan. Akeh didoakan baik. Jadi syarat kalau yang di sini disampaikan yang bagi kasir istighfar, banyak membaca istighfar lahu untuk yang kita ghibah, wa doa dan mendoakan baik pada dia, wa yuksiro dan memperbanyak minal hasanati dari amal kebaikan yang diberikan untuk dia. Dulu kita ngaji Minah Husaniyah, masih ingat siapa namanya, Imam siapa? Asadili. Imam Asadili itu pernah suatu ketika mimpi bertemu Nabi. Kemudian beliau menanyakan kasus ini. Bagaimana kalau kita salah satu hal yang membuat kita tidak bisa khusyuk di dalam ibadah, itu salah satu yang sangat mengganggu, itu adalah ghibah. Jadi kalau kita masih sering ghibah, maka tidak mudah bagi kita untuk khusyuk sholat. Kalau pengen khusyuk sholat, kita bisa khusyuk sholat, mudah bangun malam, maka kita harus menetralisir ghibah. Sehingga kalau kita, Ustaz kok saya susah bangun malam, maka pertanyaannya, apakah kita mau tidur itu mau ghibah dulu? Kata turu kalau ngerasani sih. Lah iki arep turu sih ngerasani. Ya yakinlah malam itu susah untuk bangun. Kalaupun bangun susah untuk sholat tahajud. Imam Asadili bertanya soal itu. Salah satu hal yang membuat kita itu tidak mudah khusyuk dalam ibadah, tidak mudah bangun untuk sholat malam, sehingga hati kita tidak mudah untuk dekat pada Allah, itu adalah ghibah. Nah, sekarang yang ditanyakan Imam Asadili kepada Kanjeng Nabi adalah bagaimana kalau kita itu menghibah dan tidak mudah untuk minta maaf karena orangnya sudah boyong atau orangnya sudah nggak ada. Maka ketika itu kemudian beliau meriwayatkan kita bahwa Nabi memberikan jawaban yang biasa Ustaz sampaikan itu. Kalau kita menghibah seseorang, kemudian kita tidak mudah untuk datang dan minta maaf, maka Nabi mengajarkan kita membaca 4 surat, yaitu surat Fatihah, surat Ikhlas, surat Falak, dan Nas, masing-masing 7 kali. Kemudian kita niat pahalanya kita berikan pada dia yang kita ghibah. Laes dino menghibah wong telu, berarti maca 4 surat 7 kali dan seterusnya. Coba. Kenapa begitu? Karena alasan yang disampaikan adalah ghibah itu nanti kalau kita di akhirat kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Semua orang yang pernah kita ghibah itu akan menuntut pertanggungjawaban pada kita. Maka pahala kita, amal baik kita itu akan diberikan kepada dia yang kita ghibah. Nah, agar amal baik kita itu tidak diambil dan diberikan pada dia, maka kita siapkan depositnya. Nah, depositnya untuk dia itu adalah kita bacakan Fatihah, Falaq, Nas, dan Ikhlas masing-masing 7 kali yang diniatkan untuk dia. Itu kalau terkait dengan ghibah. Nah, yang dulu. Kalau yang terkait dengan harta, maka kita wajib mengembalikan. Misalnya kita hutang atau kita nggak sengaja kegawan. Kadang gitu toh, teman itu saling karena akrab kemudian saling uang itu gampang tertukar. Nah, tapi kita punya catatan dan kita sadar ternyata uang teman kita itu ke bawah kita. Ada 5.000, bisa 10.000, bisa lebih dari itu. Maka kalau kita ngaji Minah Husaniyah dulu itu, maka uang itu harus kita kembalikan pada dia. Setelah itu kita minta maaf dan uang harus kita kembali. Bagaimana kalau orang yang kita ambil uangnya atau uang yang ke bawah tadi nggak ada? Maka harus disampaikan ke ahli warisnya. Mbak, iki uang sing tak gowo biyen ning pondok. Kayak no mae. Mae ditemui dikasih. Mae juga nggak ada, semua nggak ada. Maka kata Asadili, Anda bisa memasukkan uang itu ke amal jariyah. Mungkin kita masukkan ke kotak masjid. Kemudian niat
Ya Allah, niki mboten amal kula loh. Ini amalnya dia. Jadi kita masukkan kotak amal itu amalnya dia, bukan amal kita. Jadi yang sedekah, yang jariah itu dia. Itu cara menebus yang terkait dengan hak adam. Karena itu terkait dengan hak adam itu justru menjadi lebih berat karena banyak hal yang harus kita selesaikan. Yaitu kalau orang yang kita ghibahi sudah wafat atau sudah nggak ada. Nah, kita lanjutkan. Wa'lam annahu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita itu sebagai yang dighibah? Kalau Anda yang dirasani, kemudian tiba-tiba ada teman kita datang, Mbak, saya mohon maaf loh ya, sama tak rasani. Nah, bagaimana kalau kita pada posisi itu? Kalau yang tadi kan kita yang menghibah, kita yang ngerasan-rasan. Nah, sekarang bagaimana kalau Anda yang dirasani dan didatangi orang untuk minta maaf? Yustahabu li sahibil hibati, disunahkan li sahibil hibati pada orang yang dihibai, opo ayub ri'ahu, untuk membebaskan hu ing man minah saking hibah. Kalau kita yang dirasani kemudian datang orang untuk minta maaf, kita disarankan untuk memaafkan. Jangan kok, oh nggak bisa Mbak, traktir dulu lah, itu ya hak Anda lah. Tapi kita disarankan untuk memaafkan. Walayajibu, tidak wajib, karena mungkin kan hibahnya berat. Yang dibicarakan materi hibahnya berat, sehingga kalau Imam Nawawi mengatakan kita tidak harus memaafkan, karena ketika memaafkan tidak mudah, tetapi yang lebih baik memaafkan. Walayajibu lan tidak wajib alai apa dzalika. Kenapa kita lebih banyak, lebih baik untuk memaafkan saja? Li'annahu, karena memaafkan iku tabarra'un, memberikan kebaikan. Dengan begitu berarti kita melepaskan dendam. Itu akan membuat kita menjadi sehat. Wa isqatu haqqin, lan menggugurkan tanggung jawab. Fakana walaupun iku ila akhiratihi maring, itu hak orang yang hak kita yang dighibahi itu boleh memaafkan, boleh tidak, atau memaafkan dengan syarat. Enak toh kalau kita, Anda pernah jadi wartawan atau pernah minta biasanya wartawan atau apa, boleh narasumber diwawancarai. Oke, mau saya wawancara kapan? Hari ini, tapi tempatnya di kafe sana ya. Wawancaranya di kafe. Sekalian bukan hanya tempatnya, berarti kan kafe itu sak mangane sak ditraktir. Tak maafkan Mbak, tapi yo ngerti dhewe lah. Misalnya, tapi luwe banget aku ini, gak bisa ngomong lah. Ya silakan lah. Misalnya itu yo boleh gitulah. Tapi hendaknya tidak begitu. Hendaknya yus gak apa-apa Mbak. Lakin istahabu, tapi ini disunahkan lahu apa istihbaban muta'akidan, dengan sunnah yang kuat apa al-ibra'u. Kalau yang disarankan oleh Imam Nawawi disunahkan dengan sangat kuat, artinya sangat disunahkan. Bebaskan aja lah, dirasani karep-karep lah. Muga-muga gak apa-apa Mbak, muga-muga dengan sampean rasani dosa kuntek. Kan gitu toh. Ngapain kita harus susah? Satu ketika pernah dulu kita tuh pusing banget, pening banget karena banyak isu diomongin ini sampai satu ketika itu menjadi pusing karena isu itu. Kemudian kita matur ke orang sepuh, bagaimana kita menghadapi tadi itu awal-awal di sini. Kemudian beliau bagus banget cara apa ya, cara ngasih wawasan pada kita. Beliau ngomongnya begini, Pak Udari, sampean pernah lihat kambing? Nggih. Kambing itu munine kayak apa? Yo ngembek. Yo dari kambing itu yang ngembek. Dia bilang, sampean pernah lihat ayam? Nggih. Bagaimana munine ayam? Ya seperti itu. Dan kemudian beberapa jenis binatang. Kemudian intinya begini, setiap binatang itu punya suara yang khas.
suara itu tidak akan bisa sampean rubah. Nggak mungkin sampean iso menyuruh binatang pengarane kambing disuruh ngomong ya, karena isone ngembek. Nggak mungkin ayam tidak berkokok, karena suaranya begitu. Sama seperti itulah manusia itu. Ada orang yang wataknya suka hibah, ada yang wataknya suka begini, ada yang suka begini. Nggak mungkin lah kita menyuruh mereka semua baik. Karena mereka akan ngomong sesuai dengan watak masing-masing. Biarin aja. Coba. Enak banget. Akhirnya kita, iya. Kan nggak mungkin toh kita berharap semua orang baik pada kita. Ya mereka akan melakukan apapun sesuai dengan watak dia. Yus biarin. Wong panjen isone begitu. Ya biarin aja wong panjen wataknya begitu. Yang penting kita sudah berusaha baik dan tidak berbuat sesuatu yang enggak baik pada orang lain. Yang terakhir kemudian beliau tuh mendoakan pada kita, Pak Hudori, semoga kita, mungkin pahala kita enggak banyak, amal baik kita enggak banyak, tapi semoga dosa kita itu dimaafkan oleh Allah dan dikurangi karena dirasani banyak orang tadi. Sehingga dirasani itu menjadi berkah. Sehingga kan kita menjadi enteng toh. Gak usah pusing dengan rasan-rasan orang. Sepanjang kita sudah berusaha baik. Kecuali kalau kita tidak berusaha baik kemudian dirasani, itu lain persoalan. Tapi kalau kita sudah berusaha baik kemudian orang ada yang gak suka, yo wallahu a'lam bishawab. Dan itu gak perlu membuat kita menjadi negatif. Karena itu di sini yus dimaafkan aja lah. Mbak sepurone, yus podo. Mari toh, daripada kita mikir dan akhirnya gak seturu. Kan lebih baik begitu dan tidurnya nyenyak. Dia pusing ya sekarapnya. Yang penting kan kita makan enak dan tidurnya nyenyak. Karena kita enggak berpikir macam-macam. Liyukholiso, supaya memurnikan ahahu yang temannya al-muslimah kang muslimin bali hadil maksiati saking beban maksiat. Dengan kita memaafkan itu kebaikan yang kita berikan. Dengan memaafkan berarti kita telah membersihkan teman kita juga. Teman kita yang ghibah itu dengan kita memaafkan maka berarti kita telah ikut membersihkan dia. Dan itu kan kita masih ingat kalau kita membantu orang, kalau kita membersihkan orang, insya Allah Allah juga akan membersihkan kita. Kan begitu aja. Wa yafuzu lan bisa selamat wa bi azimit sawabillahi taala dengan pahala dari Allah taala. Dengan kita memaafkan tadi, maka insya Allah kita termasuk orang yang mendapatkan pahala dari Allah fil afwi karena kita mudah memaafkan. Wa mahabbatillahi subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan. Wal kadhimina ada ayat itu dilihat ayatnya. Wal kadhimina ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang baik itu ada salah satunya yang disukai Allah adalah wal kadhimina ghaidha, yaitu orang yang bisa menjaga diri dari marah ketika dirasani, enggak perlu emosi. Mbak sama tak rasani welek lho Mbak, aku ngerasani sampean. Enggak apa-apa Mbak, semoga dosaku hilang bersama rasa-rasa sampean. Kan begitu toh. Enak mantan datang, maaf ya, saya harus nikah dengan yang lain. Kak Popo Mas, silakan nikah yang lain. Misalnya, semoga saya dapat ganti yang lebih baik dari sampean. Kan lebih enak toh. Kan begitu yang kalau kita mantan kita nikah duluan, kemudian kita diundang, alhamdulillah nanti sampean juga akan saya undang ketika saya nikah. Tapi insya Allah calon saya akan lebih baik dari sampean lo ya. Kan begitu toh, kan lebih enak begitu, nggak perlu, awas ya, ngapain? Kok kita, wong dia loh enak-enak dengan pasangannya, kok kita yang pusing. Wal kadhimina ghaidha, orang yang bisa menjaga diri, menjaga emosinya. Wal afina, lan menjaga diri aninasi dari manusia. Afin itu orang yang kemudian tidak meminta-minta pada orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Itulah orang termasuk orang-orang yang baik yang disukai Allah. Yaitu orang yang bisa menjaga emosi dan menjaga diri dari meminta pada orang lain. Oke, nanti kita lanjutkan besok. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.